Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam bagi para pemirsa di rumah, terkhusus untuk Bapak Radana dan rekan-rekan kelas 1 yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 5 akan berbagi ilmu mengenai dampak digital governance terhadap partisi masyarakat. Perkenalkan, nama saya Aldi Muhammad Khoir, nomor absen 9, NPP 290585, kelas A1. Mohon izin Bapak dosen, mohon izin Ibu dosen, izin memperkenalkan diri. Nama Raden Yuda Hilmi Arif, NPP 290745, asal pendaftaran Provinsi Banten. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Lutfi, NPP 290681, pangkat Nindya Praja, asal pendaftaran Jawa Barat. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5, yaitu tentang pengertian partisipasi masyarakat. Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata participation, yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan yang diikut sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Dalam pelaksanaannya, pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi yang sangat kuat. Menurut Simatupang dalam Yuwono halaman 124 memberikan beberapa rincian tentang partisipasi, yaitu diantaranya partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan yang lebih sejahtera. Yang kedua, partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama di antara semua warga negara yang mempunyai latar belakang dan kepercayaan masing-masing atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang lebih maju. Yang ketiga, partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar pengertian kita mengenai pembangunan, nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat. Teori partisipasi, konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut para ahli, diantaranya Hatifah dalam Handayani tahun 2006 berpendapat bahwa partisipasi sebagai keterlibatan orang secara sukarelawan tanpa tekanan dan jauh dari pemerintah kepentingan eksternal. Di sini ada juga menurut Histiraludin dalam Handayani 2006 halaman 39 sampai dengan 40. Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan pembangunan perencanaan sebagai media penumbuhan kohesivitas antara masyarakat dengan pemerintah dengan swasta. Terus di sini menurut Sundandiningrum dalam Sugiyah tahun 2001 halaman 38 mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua, yaitu partisipasi langsung dan ada juga partisipasi tidak langsung. Artinya partisipasi yang terjadi yang langsung yaitu partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. Artinya kegiatan ini partisipasi secara aktif langsung dilakukan di dalam masyarakat. Partisipasi tidak langsung yaitu partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya, artinya diwakilkan apabila ada keluhan atau saran kritik masyarakat, diwakilkan oleh perwakilannya. Terus di sini ada pengertian digital. Digital tersebut menggambarkan suatu teknologi elektronik yang menyimpan, menghasilkan serta juga memproses data itu di dalam dua kondisi, positif serta juga non positif. Positif tersebut dinyatakan atau juga diwakili oleh angka 1 serta non positif itu diwakilkan oleh angka 0. Dengan demikian data yang dikirimkan pun
Data yang disimpan dan dengan teknologi digital tersebut dinyatakan sebagai string 0 serta 1. Tiap-tiap digit status ini disebut yakni sebagai bit. Di sini sebelum ditemukannya teknologi digital, transmisi elektronik terbatas di teknologi analog yang menyampaikan data. Mungkin cukup sekian. Nanti bakal dilanjut oleh rekan saudara satu kelompok saya. Terima kasih. Akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sehingga apabila dua kata partisipasi dengan digital digabungkan serta unsur masyarakat dimasukkan ke dalamnya, adalah terjadi rangsangan dari pemerintah untuk mendorong masyarakat membantu pemerintah untuk menentukan masa depannya, juga mendorong pembuatan kebijakan yang tepat. Selain untuk menentukan langkah-langkah yang mendorong kesejahteraan, kedepannya dengan sebuah kebijakan itu, tentu partisipasi masyarakat selanjutnya adalah pelaporan. Beberapa kebijakan pemerintah adalah memanfaatkan teknologi sebagai sarana pelaporan berbagai hal. Sebut saja pelaporan pelanggaran yang dilihat oleh masyarakat, kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Tentu ini akan menjadi sangat mudah untuk melakukan tindakan bagi para pelanggar tersebut. Model partisipasi masyarakat di era digital. Yang pertama yaitu partisipasi politik, lebih berorientasi pada atau mempengaruhi dan menduduki wakil-wakil rakyat dalam lembaga pemerintah ketimbang partisipasi aktif dalam proses ini pemerintahan itu sendiri. Yang kedua, partisipasi sosial. Partisipasi ditempatkan sebagai benefit atau pihak di luar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan, dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, evaluasi, dan implementasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri, tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial. Yang ketiga dan terakhir yaitu partisipasi warga, menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalih konsep berpartisipasi dari sekadar kepedulian terhadap penerima, derma atau kaum tersisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Maka berbeda dengan partisipasi sosial. Partisipasi warga memang berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik. Yang akan saya sampaikan adalah mengenai studi kasus tentang partisipasi masyarakat, baik itu dari media atau komplain dan sebagainya. Salah satu contoh kasus partisipasi masyarakat di era digital ini adalah dalam pemerintahan, yaitu adalah bagaimana fenomenalnya para pemimpin dari pemimpin daerah itu menggunakan fasilitas media sosial sebagai sarana menerima serapan atau aspirasi dari masyarakat. Seperti halnya pada salah satu pemimpin daerah yaitu Ridwan Kamil, seorang gubernur Jawa Barat yang pada saat ini sedang menjabat sebagai gubernur Jawa Barat, yaitu di mana sebelum jadi gubernur Jawa Barat, pada saat Ridwan Kamil menjabat sebagai wali kota Bandung, itu adalah menggunakan Facebooknya. Facebook ini tidak dikelola oleh pegawainya, tetapi dikelola atau digunakan oleh Pak Ridwan Kamil itu sendiri. Jadi di sini Pak Ridwan Kamil menggunakan teknologi media sosial sebagai interaksi secara langsung melalui media ini, interaksi antara masyarakat dengan Ridwan Kamil itu sendiri.
Jadi di saat Ridwan Kamil membagikan aktivitas-aktivitasnya atau berkaitan dengan pemerintahan, disitulah Ridwan Kamil mengambil aspirasi dari para masyarakatnya, yaitu melalui kolom-kolom komentar. Hal ini tentu saja menjadi hal yang sangat luar biasa bagi masyarakat, dan tanggapan responsif yang luar biasa dari masyarakat. Ada yang membagikan kritik, saran, keluhan, dukungan, atau laporan, atau hingga berbagi pengetahuan. Sehingga di sini Pak Ridwan Kamil langsung mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.